Selamat siang, Bapak Powell. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai analisis fundamental turnaround versus recovery antara GIAA atau PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan CNPP atau AirAsia Tbk. PT Indonesia AirAsia Tbk maksud saya sebelumnya. Sebelumnya izin perkenalkan saya, nama saya Joseph Stefan dan NIM saya adalah 0106 0124 10251. Next slide. Nah, ini agenda yang saya sudah rangkum, terdiri analisis makroekonomi, analisis industri penerbangan, analisis rasio keuangan atau profitabilitas, kemudian analisis rasio keuangan valuasi, dan yang terakhir adalah analisis kesimpulan fundamental. Next. Analisis makroekonomi. Gambaran umum ekonomi Indonesia tahun 2025. Kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil, namun penuh tantangan yang berdampak langsung pada sektor penerbangan. Kemudian pertumbuhan GDP proyeksi di kisaran angka 5,0 hingga 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjaga daya beli masyarakat untuk traveling. Kemudian inflasi terkendali. Namun Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan yang cukup tinggi. Inflasi ini relatif terkendali. Namun Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan yang cukup tinggi demi stabilisasi rupiah terhadap dolar. Nah, yang juga meningkatkan biaya pinjaman bagi maskapai. Kemudian dari segi nilai tukar rupiah ke dolar, nilai rupiah cenderung fluktuatif dan melemah terhadap US dollar, yang dimana menjadi beban signifikan bagi maskapai dikarenakan sebagian besar biaya yang dimanfaatkan pesawat, aftur, kemudian utang menggunakan dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir, keinginan konsumen masih berada di level optimis, yang dimana mendukung permintaan perjalanan domestik. Next slide. Dari segi prospek dan tantangan sektor, industri penerbangan berada dalam fase pemulihan kuat pasca pandemi, namun menghadapi perang harga dan tekanan biaya maskapai. Dari segi tailwinds atau pendorong, volume penumpang, yaitu jumlah penumpang domestik dan internasional, telah pulih mendekati level pra-pandemi. Kemudian dukungan pemerintah, kebijakan yang mendukung pariwisata dan konektivitas. Kemudian dari segi momen musiman, periode peak season atau lebaran atau Nataru, yang dimana mendorong pendapatan secara signifikan. Dari segi headwinds atau tantangan, harga aftur penerbangan yang sangat tinggi dan volatil menjadi komponen biaya terbesar. Dan yang terakhir adalah kemudian persaingan harga atau price war, persaingan ketat yang terutama di rute domestik menekankan harga margin keuntungan atau MPM. Nah, yang terakhir adalah beban operasional, biaya sewa pesawat, pemeliharaan, dan kurs US dollar yang tinggi menekan arus kas. Next slide. Nah, berikut ini adalah analisis fundamental atau profitabilitas dari segi perbandingan rasio kunci antara GIAA dengan CNPP berdasarkan laporan keuangan terbaru. Nah, ini yang berdasarkan GIAA. Pendapatan atau revenue-nya berada di angka 2,1 dolar, kemudian 2,1 miliar dolar, kemudian turun di 2,04 miliar pada tahun 2023, dan meningkat di kurs rupiah, meningkat hingga 3,6 miliar dolar, yang dimana pendapatan dari maskapai ini meningkat. Namun, dari segi liabilitas maskapai masih tinggi, meskipun rasio turun sedikit setelah restrukturisasi maskapai. Dari segi return on assets, 2022 tidak mencerminkan operasi yang normal, di mana efek eksepsional. Next slide. Dengan rasio kunci Garuda Indonesia dengan Indonesia AirAsia, ini berdasarkan data laporan keuangan terbaru dalam setahun terakhir. Pendapatan dari Garuda Indonesia setahun ini dan berdasarkan HI 2025, yakni berada di angka 25,13 triliun rupiah. Sedangkan AirAsia Indonesia hanya mencatatkan di angka 7,94 triliun rupiah. Kemudian dari segi laba bersih atau net profit, Garuda Indonesia berada di angka 2,33 triliun, sedangkan AirAsia Indonesia berada di angka 1,52 triliun. Dari segi aset, Garuda Indonesia memiliki banyak aset hingga tercatat di angka 106,7 triliun rupiah, sedangkan AirAsia Indonesia hanya tercatat di angka 5,71 triliun rupiah. Kemudian dari segi harga saham, Garuda Indonesia mencatatkan harga saham di angka Rp99 per lembar. Kemudian di AirAsia di angka Rp83 per lembarnya.
Kemudian dari segi price to book value, Indonesia berada di angka min 0,37, sedangkan AirAsia di angka min 0,09. Kemudian dari segi FV/E atau BITDA, Indonesia berada di angka 20,4, sedangkan di AirAsia tidak bermakna, yang dimana berarti bernilai negatif. Next slide. Nah, kesimpulan fundamental. Kemudian, apakah layak menjadi objek investasi Garuda Indonesia atau PT Garuda Indonesia Tbk? Dari segi cerita statusnya cerita turnaround, analisisnya GIAA secara fundamental jauh lebih sehat pasca restrukturisasi atau PKPU. Kemudian perusahaan berhasil mencetak laba, NPM atau EPS positif dan memiliki ekuitas positif. Ini adalah sinyal pemulihan yang kuat. Dari segi risiko, memang untuk hasil restrukturisasi masih ada. Efisiensi operasional harus terus dijaga di tengah persaingan ketat. Dari segi kelayakan, layak dipertimbangkan oleh investor dan profit risiko moderat ke tinggi dan percaya pada keberlanjutan pemulihan GIAA. Next, kita akan lanjut ke CMPP atau PT AirAsia Indonesia Tbk. Oke, lanjut di CMPP atau PT AirAsia Indonesia Tbk. Dari segi status cerita recovery atau pemulihan, dari kemudian hasil analisisnya secara fundamental, CMPP berada di dalam posisi sangat berisiko tinggi. Ekuitas negatif adalah red flag utama, yang berarti liabilitas atau utang jauh melampaui asetnya. Perusahaan tersebut masih terus-menerus merugi, ditandai dengan NPM dan EPS-nya masih berada di angka negatif. Dari segi risiko kebangkrutan atau likuiditas sangat tinggi jika perusahaan gagal membalikkan keadaan. Dari segi kelayakan, dari segi risiko kebangkrutan atau likuiditasnya sangat tinggi jika perusahaan gagal membalikkan keadaan. Dari segi risiko kebangkrutan dari AirAsia Indonesia atau likuiditas sangat tinggi jika perusahaan gagal membelikan. Dari segi kelayakan, CMPP atau PT AirAsia Indonesia Tbk tidak layak untuk investor konservatif. Investasi di CMPP saat ini lebih bersifat spekulatif, yang dimana bertaruh pada kemampuan perusahaan untuk survive. Dan dari segi kelayakan, AirAsia Indonesia atau CMPP tidak layak untuk investor konservatif. Investasi di CMPP saat ini lebih bersifat spekulatif, yang dimana bertaruh pada kemampuan perusahaan untuk survive dan memberikan kerugian besar. Bertaruh pada kemampuan perusahaan untuk survive dan memberikan kerugian besar di masa depan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan yang lain.